Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Dalam keadaan apapun, tetap bersyukur dan percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang hidup, Allah yang kudus, Maha Kuasa dan berdaulat, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah tanaman berasal dari wilayah Asia Tenggara, termasuk juga dari Indonesia, yang dinamakan dengan keraton, yang saat ini menjadi salah satu tanaman yang digandrungi banyak anak muda di berbagai wilayah mancanegara. Tanaman ini dikonsumsi dan membuat penggunanya menjadi kecanduan. Meskipun keraton disebut bermanfaat bagi kesehatan sebagai obat herbal, tapi penyalahgunaannya dan efek sampingnya yang negatif terhadap pikiran dan juga mental membuat keraton dikategorikan sebagai tanaman yang berbahaya bagi kesehatan. Bukan hanya keraton saja, atau juga tanaman lain yang membahayakan pikiran dan mental seseorang, tapi pemikiran, pandangan, filosofi, doktrin dan pengajaran yang salah juga membahayakan pikiran. Dalam Matius 16 ayat 6 ini tertulis, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Di sini Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya untuk waspada terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Tapi ragi yang dimaksudkan di sini bukanlah ragi secara harafiah, namun ragi dalam artian yang lain, yaitu ajaran. Murid-murid waktu itu tidak mengerti kata-kata Tuhan Yesus dan mengira bahwa ia berkata demikian karena mereka tidak membawa roti. Seringkali Tuhan berbicara dengan pengandaian, pengibaratan atau perumpamaan untuk memberikan pemahaman yang lebih terang dan lebih jelas serta membuka cakrawala pemikiran kita. Ragi dalam makanan mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya adalah mengembangkan adonan, mematangkan atau melembutkan, dan menimbulkan rasa pada adonan karena proses fermentasi yang terjadi. Akibat dari ragi, adonan menjadi berubah, dan perubahan itu terjadi secara keseluruhan. Ragi itu mengubahkan. Dan dengan memakai istilah ragi ini, Tuhan Yesus hendak menyatakan agar para muridnya mewaspadai pengaruh buruk dari ajaran orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Apa yang diajarkan oleh orang Farisi tidak lain adalah kehidupan agamawi yang legalistik, kehidupan beragama yang kaku, yang mengutamakan penampilan lahiriah, penampilan secara luar, bukan yang di dalam hati, sikap penolakan pada Tuhan Yesus. Sedangkan ajaran orang-orang Saduki adalah tentang ketiadaan kebangkitan dan berbagai hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Secara lebih luas, firman Tuhan ini berpesan kepada kita untuk mewaspadai segala macam ragi ajaran yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu kembali kepada Alkitab dan mengimplementasikan firman Tuhan dalam hidup kita, serta membuang semua hal yang bukan berasal dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua tidak berada di bawah pengaruh dari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya, tapi selalu berada dalam pengaruh firman Tuhan yang membawa dan menuntun kita pada kebaikan dan kebenaran, supaya hidup kita senantiasa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
Kalau selama ini pikiran kita berada di bawah pengaruh dari ajaran atau pandangan-pandangan dan doktrin yang lain, atau terpengaruh oleh pergaulan yang menyesatkan, ataupun obat-obatan dan zat-zat adiktif yang merusak kehidupan, mari kembali kepada kebenaran firman-Nya yang membebaskan dan menuntun kita untuk selalu ada dalam kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar kami untuk kami waspada dan berjaga-jaga dalam menghadapi berbagai ajaran dan pengaruh yang buruk yang berusaha untuk merusak, mengganggu pikiran kami, yang mencoba membuat iman kami lemah oleh karena perubahan pikiran dari yang benar menjadi yang salah. Tuntun kami selalu Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya pikiran kami senantiasa terjaga, senantiasa kudus, benar, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Penuhi hati dan pikiran kami Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, kebenaran-kebenaran dari sorga, dan kami tidak terpengaruh dengan pandangan dunia ini, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang menyesatkan, dan kami menjaga diri kami dari segala hal yang dapat merusak pikiran kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa untuk setiap rencana yang ingin kami kerjakan dan lakukan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, sehingga rencana Tuhan yang baik dan sempurna itu yang terjadi atas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkati kami gereja-Mu, jadikan kami saksi-saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.